Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Zahra Filjana di Liputan Seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pada malam hari ini telah terlaksana rapat umum santri putri dan pembagian hadiah bersama Ahlul Bait Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo menggelar rapat umum santri putri bersama Ahlul Bait serta pembagian hadiah dalam rangka memperingati Aflatul Imtihan dan hari ulang tahun ke-111 Pondok Pesantren yang berlangsung di Mushola Ibrahimi Putri. Acara diawali dengan pembacaan surat keputusan pemenang lomba Musabaqah Tilawatil Quran, Hadrah Al-Banjari, serta kebersihan dan kerapian kamar dan daerah baik di asrama pusat maupun cabang. Hadir dalam acara ini Nyai Haja Juwaria Fawaid MPDI PhD, Nyai Haja Nursari Asadiyah MPD, serta segenap Ahlul Bait dan pengurus pesantren. Turut hadir pula Kepala Kamar dan Wakil Kepala Kamar, serta diikuti oleh seluruh santri putri asrama pusat dan cabang. Acara semakin semarak dengan lantunan sholawat oleh Jam'iyah Hadrahurun In. Selain itu, terdapat pula sesi tanya jawab santri kepada Ahlul Bait menjadi momen istimewa yang ditanggapi langsung oleh Nyai Haja Nursari Asadiyah MPD. Aturan pesantren sudah jelas. Yang pertama harus menggunakan pakaian yang salafi. Aturan pesantren tentang pakaian itu bukan semata-mata aturan pesantren saja, tetapi aturan itu berdasarkan aturan syariat. Beda dengan HP. Kalau HP aturan pesantren. Islam boleh nggak kita megang HP? Boleh, asalkan dimanfaatkan dengan baik. Nah, namun di pondok tidak boleh HP. Ini aturan pesantren. Tetapi kalau pakaian itu adalah aturan syariat. Jadi dimanapun dan kapanpun kita berada, kita tetap harus menggunakan pakaian yang mematuhi syariat. Bukan hanya ada di pesantren itu. Jadi pakaiannya tidak boleh ketat. Terus tidak boleh nerawang. Santri juga sering pakai pakaian Nah, itu tidak boleh. Bukan hanya aturan pesantren, tetapi aturan syariat. Jangan ikut yang di luar yang pakaiannya cingkrang itu. Nah, ada memang sekarang banyak tren sekarang pakaian di atasnya panjang tetapi bawahnya pendek. Ini sekalian kami menegaskan karena banyak sekali kalau kami ngontrol santri pakai pakaian cingkrang. Ini yang pakaiannya cingkrang daster-daster itu tidak boleh lagi dibawa ke pesantren, itu dilarang. Pakaian perempuan harus menjulur ke bawah sampai di bawah mata kaki. Itu. Nah, kalau umpamanya khawatir kena najis karena susah menghindari najis, selama itu kering itu dapat keringanan syariat. Yang tidak mendapat keringanan syariat ketika eceng-ceng, tahu eceng-ceng? Nah, apalagi ada santri putra. Nah, kalau permasalahannya ketika santri keluar kamar mandi lalu taprepek apa ya istilahnya, gak sengaja ada laki-laki, itu berarti juga kalian kembali ke pribadi. Kenapa? Karena santri keluar kamar mandi harus berpakaian utuh, pakai jilbab, pakai pakaian yang panjang. Kalau keluar kamar mandi dari gerbang kamar mandi tiba-tiba cuman pakai ini terus gak pakai jilbab, yang salah juga kembali ke pribadi santri. Bahkan di koridor-koridor kamar juga gak boleh tidak menggunakan jilbab. Tidur di musola tidak menggunakan jilbab juga tidak boleh. Jadi keluar kamar mandi harus sudah berpakaian sempurna. Acara kemudian dilanjut dengan taujihat dan irsyadat serta proses baiat santri oleh Nyai Haja Juwaria Fawaid MPDI PhD sebagai bentuk penguatan komitmen santri sebelum pulang ke rumah masing-masing. Maka tolong Ananda akan pulang. Ketika pulang Ananda bukan dilihat Fatimah, bukan dilihat
fulan, fulana, tapi Ananda dilihat sebagai santrinya Ki Azaim, santrinya Kiai Fawaid, santrinya pahlawan Indonesia Kiai As'ad. Maka berbuatlah yang baik. Nanti Ananda bawa sebagai duta Sukoharjo. Orang tua Ananda nanti akan bilang, daya ya saya ajarin kuruna, daya ya saya ajarin ke Zaim. Dosa dukale, dosa kareng tuana, dosa ke Zaim. Jangan ya. Ada masyarakat, oh itu Santri Sukoharjo, itu ya yang diajari gurunya, itu yang diajari Ki Azaim. Begitu nantinya. Maka hati-hati, bawa diri, jaga nama pesantren, ya karena Ananda buat siar di sana. Jaga cek banyak tedung, cek banyak acaca, cek banyak yang namanya makan. Berkhidmat di sana. Latini orang tuamu. Jadilah Ananda adalah orang tuamu itu pintu surga-surganya. Berbuatlah yang terbaik. Siapapun Ananda, ketika Ananda dimarahin, lalu Ananda marah atau Ananda tidak terima, maka itu egonya yang tinggi, merasa lebih dari orang tua. Orang yang dimarahi, egonya diturunkan, dia rela, dia ridho, maka itulah anak-anak yang soleha. Egonya dikecilkan daripada dia. Dia kalau orang marah itu karena merasa lebih tinggi. Tidak ada orang yang tidak marah itu karena merasa tidak bersalah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya sudah pintar, merasa dirinya sudah lebih dari orang tuanya, sehingga kita kepanglo orang tuanya marah. Ingat Anda, orang tua tidak akan pernah salah. Itu orang tua tidak akan pernah salah di hadapan Allah. Andaikan orang tua bilang, nak 2 tambah 2 itu 8, kamu bilang iya bu 8, tidak akan pernah salah. Jangan mempercekcokan 2 tambah 2 4. Tidak bu, 2 tambah 2 itu 4. Tidak, 2 tambah 2 itu 8. Ananda sebagai anak yang baik, iya kan? Karena orang tua tidak akan pernah salah di hadapan anak-anaknya. Loh kalau memang salah, ada Allah yang menghukum, bukan Ananda. Ananda tidak berhak menghukum. Suara Ananda itu karena orang tuanya yang mengajarkan. Ananda berdiri karena orang tuanya yang mengorbankan hidup dan matinya. Maka orang tua tidak pernah salah. Kalau orang tua tidak pernah salah, maka Ananda di rumah harus banyak legowonya, nambah sabar, ngolak sabar dari pondok, ngolak sabar, nambah sabarnya, nambah ikhlasnya, karena tidak semua lulus dari ujian dengan orang tua. Ingat, jangan sampai orang tua dibuat tersakiti. Jangan sampai tersakiti. Ananda adalah tetap anak-anak. Seberapapun tinggi derajatnya Ananda yang Allah angkat sampai menjadi presiden pun, Ananda dengan orang tua tetap seperti anak kecil. Tetap seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Itu yang di hadapan orang tuanya. Maka kembalilah ke orang tua Ananda masing-masing dalam niat ikhlas karena Allah, bukan untuk berlibur tapi berkhidmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamilatul Hilwah, pemenang juara 1 MTQ tingkat Horizon. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan terima kasih buat teman-teman saya dan guru-guru saya yang telah mengajari saya. Dan terima kasih juga buat orang tua saya yang telah mensupport saya. Harapan saya, semoga saya bisa lebih giat lagi. Dan semoga saya bisa memotivasi teman-teman yang lain buat mengikuti musabaqah tilawatil Quran ini. Alhamdulillah pada malam hari ini telah terlaksana kegiatan rapat umum seluruh santri pusat maupun cabang bersama pengurus
Ahlul Bait Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, di mana pada malam hari ini juga terlaksana pembagian hadiah, lomba musabaqah tilawatil Quran, dan lomba kebersihan asrama maupun daerah pusat dan cabang. Kegiatan pada malam hari ini diisi oleh Ibu Nyai Hajah Nur Sariah Sadia, diskusi antar santri dengan Ahlul Bait, antar santri dengan pengurus. Diisi juga oleh Ibu Nyai Hajah Juwairiyah untuk bagaimana mendapatkan nasihat-nasihat ketika nanti santri pulang ke rumah masing-masing. S3 TV melaporkan.